polemik para cendekiawan Muslim ya. Jadinya menjembataninya itu biasanya para pelajar Muslim tuh memang tidak boleh bilang kalau Quran itu ada ayat-ayat kontradiktif, meskipun sebenarnya ada. Jadi kita nyebutnya tuh ayat-ayat yang terkesan kontradiktif. Terkesan kontradiktif, oke. Terus para cendekiawan ya, termasuk para pelajar lah gitu. Misalnya kayak aku waktu mahasiswi tafsir ya, pekerjaanku adalah mencari ayat-ayat yang kontradiktif, kemudian mencari jembatannya gitu. Kita sudah mendengarkan bagaimana penjelasan dari Kumela ini. Kalau Kumela ini pernah menjadi mahasiswi penafsir Al-Quran. Jadi pekerjaan Kumela itu mencari ayat-ayat Al-Quran yang kontradiktif, kemudian mencari jembatannya. Apakah benar Kumela ini pernah menjadi mahasiswi penafsir Al-Quran atau hanya ngaku-ngaku aja? Di sini kita akan mendengarkan apa sih syarat sah penafsir Al-Quran itu, dan setelah itu akan kita dengarkan sesuatu yang mengejutkan tentang Kumela. Selamat menyaksikan. Syarat menjadi seorang mufassir atau penafsir Al-Quran, kita harus mumpuni dan memiliki 15 cabang ilmu. Yaitu yang pertama, ilmu lugat. Ilmu lugat adalah ilmu yang mempelajari tentang arti kata setiap Al-Quran. Dan yang kedua, ilmu nahu. Ilmu nahu adalah ilmu yang mempelajari tentang tata bahasa. Yang ketiga, ilmu sorof. Ilmu sorof adalah ilmu yang mempelajari perubahan bentuk kata. Yang keempat, ilmu istiqaq. Ilmu istiqaq adalah ilmu yang mempelajari akar kata atau asal-usul kata. Yang kelima, ilmu ma'ani. Ilmu ma'ani adalah ilmu yang mempelajari susunan kalimat hanya dengan melihat maknanya. Yang keenam, ilmu bayan. Ilmu yang mempelajari kiasan atau pemisalan kata. Dan yang ketujuh, ilmu badi. Ilmu badi adalah ilmu yang mempelajari tentang keindahan bahasa. Dan yang kedelapan, ilmu qiraat. Ilmu qiraat adalah ilmu yang mempelajari tentang perbedaan bacaan dapat mengubah makna. Yang kesembilan, ilmu akaid. Ilmu akaid adalah ilmu yang mempelajari dasar-dasar keimanan sehingga dapat diketahui mana ayat yang harus ditakwil. Yang kesepuluh, ilmu usul fikih. Ilmu usul fikih adalah ilmu tentang mengambil dalil dan menggali hukum dari suatu ayat. Yang kesebelas, ilmu asbabun nuzul. Ilmu yang mempelajari tentang sebab musabab turunnya Al-Quran. Yang ke-12, ilmu nansik mansuk. Adalah ilmu yang mempelajari tentang suatu hukum yang sudah dihapus dan yang masih berlaku. Yang ke-13, ilmu fikih. Adalah ilmu yang mengkaji hukum-hukum syariat. Yang ke-14, ilmu hadis. Ilmu hadis adalah ilmu tentang hadis yang menafsirkan Al-Quran. Dan yang ke-15, ilmu khusus yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya yang istimewa. Kita sudah mendengarkan bagaimana syarat sah menjadi penafsir Al-Quran. Jadi apa mungkin seseorang yang nggak bisa bahasa Arab kemudian bisa menafsirkan Al-Quran? Ini kan nggak masuk akal. Dia nggak bisa bahasa Arab tapi bisa menafsirkan Al-Quran. Kemudian mengakunya dia ini mahasiswi penafsir Al-Quran. Jadi pekerjaannya itu mencari ayat-ayat yang kontradiktif, kemudian mencari jembatannya. Jadi dia itu hanya hafal beberapa ayat Al-Quran, kemudian tidak tahu artinya. Apa mungkin dia ini menjadi penafsir Al-Quran? Kita dengarkan yang satu ini. Ada sertifikat dari pesantren-pesantren itu dan ada dari kampus juga. Aku kuliahnya tafsir. Tafsir apa? Tafsir Quran dan hadis. Oh, jadi memang Kumaila ini belajar bukan bukan hanya belajar agama, tapi bahkan belajar bagaimana mentafsirkan Quran dan hadis. Menghafalkan apa tafsir terhadap surat tersebut gitu. Enggak. Kalau ayatnya hafal, cuman kalau itu kan dipahami, tapi kan kalau yang bentuknya sejarah itu kan masih kayak sifatnya, maksudnya masih cuma butuh kognitif level bawah aja kan. Maksudnya kayak belajar sejarah aja. Jadi kamu tidak nggak butuh kayak high level problem solving gitu kayak misalnya critical thinking itu nggak terlalu critical thinking iya, tapi dalam batas tertentu ya. Jadi tujuannya kan outcome-nya supaya menjadi ulama. Nah, ulama kan punya framework-nya sendiri nih buat bisa ngeluarin fatwa. Tapi kan framework untuk bisa memproduksi fatwa kan harus tetap berada di koridor itu gitu. Jadi critical thinking tapi dipagerin gitu. Oke. Boleh berpikir kritis tapi yang ini jangan. Tapi ada koridornya. Gitu. Kita sudah mendengarkan bagaimana kebohongan dari Kumela ini. Jadi beberapa hari yang lalu saya upload video ini.
Video yang di awal, Kumela ini mengatakan kalau dia ini pernah menjadi mahasiswi tafsir Al-Quran. Kerjaan dari Kumela ini mencari ayat-ayat yang kontradiktif kemudian mencari jembatannya. Beberapa hari yang lalu, Kumela juga mengatakan kalau dia ini kuliah tafsir Al-Quran. Jadi dia ini menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Kemudian di selanjutnya, Kumila ini mengatakan kalau dia ini nggak bisa menafsirkan Al-Quran karena dia ini nggak bisa bahasa Arab. Dia hanya hafal ayat Al-Quran tapi tidak tahu artinya, tidak tahu terjemahannya. Ini sama seperti kasus di Ustadz Ahdi Kristianto. Ustadz Ahdi Kristianto pernah nantang Kumila ini untuk hafal ayat Al-Quran sekalian sama terjemahannya. Tapi Kumila ini mengatakan saya tidak bisa terjemahannya. Kenapa harus sama terjemahannya? Yang penting kan hafal doang. Jadi Kumela ini hanya hafal doang ayat Al-Quran, tidak tahu artinya, tidak tahu terjemahannya. Kumela ini nggak bisa bahasa Arab. Ini yang dibanggakan oleh para oten. Jadi banyak yang mengatakan Kumela ini mencerdaskan bangsa-bangsa, mencerdaskan bangsa begitu, karena berpikiran kritis terhadap agama Islam. Jadi Kumela ini kebanggaan oten. Jadi Kumela ini pembohong besar. Orang yang sakit depresi kemudian seolah-olah dia itu menjadi pinter, tapi sebenarnya dia ngibul. Kalau kita perhatikan dari videonya, kita tunjukkan ini secara fakta. Ada fakta yang menunjukkan kebohongan Kumela ini. Jadi mohon maaf Mbak Kumela, bukan saya membenci Mbak Kumela, tapi saya hanya menunjukkan bagaimana dengan kebohongan dari Mbak Kumela ini.